Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda wa mawalah, amma ba'du. Semoga kedamaian, rahmat Allah dan keberkahan Allah dilimpahkan pada kita semua yang hadir di sini dan yang hadir dimanapun yang menyaksikan aktivitas kita saat ini. Hadirin para bapak, para ibu, dalam pertemuan sebelumnya saya telah membahas pintu-pintu yang bisa kita lalui agar kita bisa menjadi penikmat-penikmat sholat, agar kita bisa masuk menikmati sholat dan kita bisa khusyuk dalam sholat. Pintu tersebut diantaranya adalah pintu syukur, pintu tadarru', kemudian pintu doa dan pintu tawadhu. Maka dalam kesempatan ini saya ingin melanjutkan kembali pintu berikutnya yang bisa kita lalui agar kita bisa khusyuk dalam sholat kita. Apa itu? Pintu kepasrahan akan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam agama, kepasrahan secara total kita kepada qada dan qadar Allah, atau diringkasnya takdir Allah, itu dinamakan taslim. Taslim itu udah pasrah saja. Pasrah seperti pasrahnya satu jenazah mayat yang sedang diurus oleh orang yang memandikan dan mengkafaninya. Apa ada mayat misalkan sudah meninggal dibuka bajunya, mereka saya malu kok dibuka-buka bajunya? Tidak akan. Mayat itu akan demikian sangat pasrah kepada orang yang menguruskannya. Maka taslim ini ketika kita sholat, kita bisa sematkan dalam hati kita. Kita pasrahkan apapun yang kita alami, kita terima dengan open mind dan open heart. Kita buka hati kita, kita buka pikiran kita. Apapun yang Allah tetapkan untuk kita. Saat ini mungkin kita sedang sholat sambil merasakan ada bagian tubuh kita yang merasakan sakit. Saat ini ketika kita sholat mungkin kita sedang mengalami hal yang buruk, rasa sakit hati karena kita disakiti oleh seseorang. Mungkin rasa kekecewaan, rasa tidak puas akan apa yang terjadi kepada diri kita. Maka ketika kita sholat, kita pasrah, taslim, give up kepada apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diibaratkan para bapak, para ibu, para jamaah semuanya oleh salah satu pelopor pelatihan sholat khusyuk, Ustaz Abu Sangkan. Ketika taslim itu diibaratkan skenario kita seperti ketika kita ada di dalam pesawat dan kemudian kapten pesawat mengumumkan bahwa pesawat sebentar lagi akan jatuh karena mesin mengalami kematian total. Maka saat itu apa yang akan bisa kita lakukan? Tidak ada yang bisa kita lakukan selain pasrah, selain menanti saat itu, saat-saat akan ketemu dengan Allah. Hanya satu kata yang kita sebutkan, Allah, Allah, Allah. Atau skenarionya seperti ketika diibaratkan kita sedang di tengah lautan, kita sendiri akan tenggelam. Apa yang akan kita baca? Kita hanya akan menyebut Allah, menjerit Allah, Allah, Allah. Dua skenario itu
bisa kita kondisikan dalam batin kita ketika kita sholat. Karena apa? Bapak Ibu, banyak orang stres, banyak orang depresi karena tidak puas dengan kenyataan yang dia terima. Dia tidak puas misalkan dengan kenyataan bahwa dirinya sekarang mengalami kejatuhan dalam usahanya. Sehingga terus dipikirkan dari pikiran, kemudian membebani kepada perasaan. Dan akhirnya kemudian sakit-sakitan. Selesai masa jabatan, turun tahta, tidak lagi memiliki kekuasaan, terus-menerus dipikirkan dan dirasakan, dibikin emosi yang negatif, itu kemudian akan menjadi sakit hati. Dan itu bisa diobati ketika kita sholat, kita taslim 100% akan maunya Allah. Taslim ini diajarkan dalam 2 doa paling tidak yang saya tahu. Yang pertama, doa sholat sunnah tahajud. Ada doanya, Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Terus agak panjang. Kemudian Allahumma laka aslamtu, wahai Allah, hanya kepadamu saya taslim, saya pasrah sudah. Apapun yang Allah maui, takdirkan untuk kita, sudah kita terima dan terima dengan lapang dada. Doa yang pertama. Doa yang kedua yang diajarkan Nabi ketika kita mau tidur, disunnahkan baca doa, Allahumma inni aslamtu ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan la malja wa la manja minka illa ilaika. Ketika kita mau tidur, kita pasrahkan semua masalah kita kepada Allah. Allahumma inni aslamtu ilaika, ya Allah, sesungguhnya aku taslim, pasrah kepada-Mu. Jadi Bapak Ibu, agar kita bisa menikmati sholat kita, ketika kita sholat, lepaskan beban-beban kehidupan kita. Terima apapun yang Allah takdirkan kepada kita. Mau enak, mau enggak enak. Karena itu adalah salah satu solusi untuk kita bisa menjadi orang yang lapang dada dan terbuka baik hati ataupun pikiran. Keuntungan kita orang yang beriman adalah ketika kita mau menerima takdir, kepasrahan kita kepada takdir, maka kita tidak hanya pasrah kepada takdir atau ketentuan tersebut, tetapi kita pasrahkan takdir kita kepada yang menentukan ketentuan tersebut. Bagi orang sekuler, bagi orang yang tidak percaya pada Tuhan, mereka juga pasrah kepada takdir, Pak Bu. Saya lama tinggal di luar negeri, dan orang-orang yang terbuka, lapang dada, mereka menerima keadaan, tapi menerima keadaannya hanya terbatas sampai dia menerima keadaan saja. Tetapi buat kita orang yang beriman, kita mempunyai spiritualitas keislaman, kita menerima keadaan dan kita meyakini keadaan itu ditetapkan oleh Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rumus berikutnya untuk melewati pintu agar kita khusyuk, kita taslim kepada Allah ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.